Sahabat topi miring, mobil Avanza atau secara umum akan terjadi juga di mobil, rem itu akan ambles dalam, kemudian nggak pakem, kemudian dia kalau di pedal rem ditekan dia geter. Nah, ada lagi juga suara geluduk-geluduk dan geluduk-geluduk. Ini komplikasi sih Avanzanya. Semua keluhan sudah disampaikan dan kita akan melakukan perbaikan dan penggantian beberapa suku cadang yang membuat Avanza ini merasa tidak nyaman oleh pemiliknya. Apa saja? Mari kita bongkar. Suara klutuk sudah dicek Mas, apa nih Mas? Apa ini Mas? Genah nih Mas, genah no. Rek N Pak. Rek N. Rek N itu yang mana? Rek N. Rek N yang mana? Yang mana? Loh. Rungokno. Rek N iku saiki. Oh ya. Dengerin. Klotok-klotok lho. Nah, mari kita cek langsung gaspol ganti rak N. Copot baut terot ukuran 17 mm. Oke, ini namanya tirot yang sedang dilepas. Setelah melepas tirot seperti ini, nanti rek-nya dilepas juga. Nah, sekarang kita akan cepil letak lutuk-lutuknya di mana ya. Yang ini masih digoyang-goyang masih. Iya. Nah, tuh ya jelas tak fokus ke kamera nih. Nah, tuh. Tuh, lah yo kuwi sing goyang-goyang. Heeh, yo Mas yo. Dilepas dengan menggunakan kunci pipa ya, atau kunci monyet, kunci badut biasanya. Oke, sekarang dilihat tuh. Lembek kayak terong bakar. Ya. Emang susah kalau udah rusak kayak terong bakar lembek. Nah, tuh, dengerin sendiri ya ini ketika dilepas. Malah kayak bakul es aja. Untuk pemasangan rek N seperti biasa, bisa bongkar, bisa pasang. Produk yang kita gunakan ya opsi inilah rek N ya. Nah, jelas intinya penyakitnya sudah ketemu, langsung dibongkar dan pemasangan ganti yang baru. Jadi kanan kiri kita ganti semua, kita benahin semua. Dan keluhan selanjutnya, mobil ini ketika direm di kecepatan tinggi 80 km di tol, dia bergetar pedal remnya. Nah, ini akan dibubut karena permukaannya sudah nggak balance. Saya tuh lihat permukaannya kan kelihatan nih. Akan kita bubut. Jadi kita lihat hasilnya saja, nanti akan terbaca di pisau bubut di sini. Permasalahan untuk pedal rem kalau ditekan dia bergetar gini, ada di piringan cakram, piringan distrik yang tidak rata, jadi harus dibubut. Dan ini adalah proses melepas piringan cakram. Ingat, untuk Avanza lama yang belum new ya, bisa dicabut cakram tanpa harus melepas bearing. Tinggal lepas baut 14 mm nya, nanti dicrot aja keluar, lepas. Oke, terlepas. Nah, ini nanti kanan dan kiri akan dibubut di bengkel bubut ya tentunya ya. Selain bergetar, kalau direm dia ambles. Jadi ini komplikasi kayaknya dari rem. Ini master central rem sedang mau dilepas. Kita akan cek kalau tingkat keausannya sudah dalam, sudah nyincin, itu nggak kita ganti seal ya, percuma nanti dia akan robek lagi. Jadi kita akan ganti satu set SC. Nah, ini setelah dicabut nanti kita akan cek nyincin apa enggak di silinder di tabungnya. Oh. Kita lanjut ke proses penggantian master central rem. Jadi penyebab ambles nggak pakem ya, dalam remnya ya ini. Kita menggunakan merek ini sudah dari lama sekali, memang lumayan bagus. Opsi kedua selain daripada yang genuine yang asli,
bisa langsung dipasang. Nanti setelah dipasang tentunya bleeding wajib dilakukan. Setelah piringan disc brake kita lakukan pembubutan. Ini hasilnya seperti ini, dia soft, lebih halus, soft banget, bahasanya apa ya, lembut, halus. Saya yakin dengan keadaan dan kondisi seperti ini pengereman akan lebih baik dan tidak ada getar. Dengan catatan kampas rem dalam kondisi baik ya. Ini kan kampas remnya sudah habis, ini sudah tipis juga, jadi akan diganti dengan kampas rem yang baru. Oke, sekarang kita cek proses pemasangan untuk piringan disc brake. Kita ambil video singkat. Ini sudah dipasang piringan disc brake, bearing sudah dipasang, sudah dikencangin. Nah, yang tidak kalah penting adalah pengecekan kaliper piston. Ini nggak boleh macet ya. Kalau dia macet bisa dilihat dari tanda-tandanya seperti ini. Ini nyincin, ini kropos. Jelas di sini kropos, sehingga kalau dia direm dia nggak bisa balik dengan cepat dan itu menekan kampas terus. Efek panjangnya piringan disc brake menjadi panas, dan panas lama-lama dia akan tidak balance lagi. Jadi penyebabnya karena di pedal rem diinjek itu gedek ya, ini karena dia macet, kemudian nggak segera diservis, panas terus kampas remnya, sehingga ini nek bosan Jawa nih ngulet. Pastikan juga ini as ini tidak bengkok ya, tidak berkarat dan tidak longgar. Jadi kalau dia longgar ketika mobil lewat di jalan yang tidak baik, jalan tidak rata, jalan keriting, ini akan bunyi klutuk-klutuk. Jadi akan seperti ini nanti. Nah, sama persis gini suaranya. Ini nap roda, ini piringan disc brake dipasang. Wes kayak gitu lah. Setelah proses tadi, selanjutnya proses bleeding. Bleeding adalah mengeluarkan kandungan udara yang ada di master. Oke, di sana satu orang menekan dan melepas pedal rem. Kemudian di sini mengikuti instruksi harus dibuka dan tutup nepel. Terus lakukan prosedur ini sampai udara yang tersimpan di antara master dan juga tabung silinder benar-benar keluar dan pedal rem menjadi tinggi dan pakem. Lakukan hal yang sama untuk roda depan, rem depan.
Kan. Kita dibuka di atas yang ya. Itu bagus. Prosedurnya bagus, tepat, sehingga menghasilkan daya cengkram ya, traksi yang luar biasa, mantep. Wow.